Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, berawal dari kejengkelan saya tentang berita viral seorang koruptor, Harvey Muiz, dan istrinya yang merugikan negara hingga 271 triliun lebih. Kok BPJS-nya ditanggung oleh pemerintah? Akhirnya saya bertekad untuk mengajukan BPJS juga, yang tentunya ditanggung juga oleh pemerintah lah. Karena kebetulan juga istri sebentar lagi mau lahiran nih, anak yang kedua. Mohon doanya semoga lancar dan sehat, baik bayinya maupun juga ibunya. Amin. Jadi gini tutorialnya yang dibarengi dengan sedikit curcol ya. Senin 12 Januari 2025 saya ke RT minta surat pengantar untuk pengajuan BPJS PBI atau penerima manfaat bantuan iuran. Kemudian besoknya, Selasa tanggal 13 Januari sehabis subuh, saya ke RW minta tanda tangan. Kemudian di tanggal yang sama, dengan membawa fotokopi KK dan KTP, saya menuju ke puskesmas untuk meminta surat rekomendasi agar saya bisa mengajukan SKTM, surat keterangan tidak mampu, ke kelurahan. Kemudian barulah saya bisa ke dinas sosial untuk pengajuan. Yang saya tahu, setelah itu nanti Dinsos akan menghubungi Dinas Kesehatan, dan Dinas Kesehatan menghubungi BPJS, dan didaftarkanlah kita untuk menjadi peserta BPJS PBI atau penerima manfaat bantuan iuran. Itu kalau lancar, dan bisa sampai 1 bulan bahkan lebih. Namun dalam kasus saya ini ternyata flow-nya tidak seperti itu teman-teman, lebih mudah dan lebih cepat. Tanggal 12 Januari saya meminta surat pengantar ke RT RW. 13 Januari saya ke puskesmas. Langkahnya hanya 2 itu aja. Saat itu saya hanya berbekal fotokopi KK dan KTP karena status saya itu freelance alias pekerja bukan penerima upah. Maka saya diarahkan untuk mendaftar BPJS PBPU dan Pemda. Dan ini termasuk juga bagi kalian yang sebetulnya bekerja di sebuah perusahaan, tapi perusahaan tidak memperhatikan BPJS tenaga kerja. Maka sebetulnya kita bisa menggolongkan diri sebagai PBPU dan mengurus atau mendaftar BPJS, PBPU, dan Pemda. Walaupun sebetulnya perusahaan itu punya kewajiban untuk mengcover BPJS kita dan keluarga, tapi ya kalian tahu sendirilah, nggak semua perusahaan itu ngurusin. Makanya mending kita urus sendiri aja. Nah, setelah saya mengurus hanya sampai di puskesmas, ternyata puskesmas membantu dengan syarat meminta paklaring dari perusahaan sebelumnya. Nah, ternyata betul teman-teman, BPJS tipe ini itu diberikan kepada masyarakat yang menunggak pembayaran, salah satunya karena sudah resign dari perusahaan. Sehingga BPJS kita dan keluarga sudah tidak di-cover lagi. Kemudian saya meminta paklaring di perusahaan saya yang sebelumnya, dan tanggal 17 Januari baru keluar paklaringnya. Berarti kurang lebih sekitar 4 harian dari tanggal 13. Paklaringnya waktu itu dikirim via WA dan saya print gitu aja. Kemudian karena saya sibuk bekerja, akhirnya istri saya yang saya minta untuk membawa berkas-berkas tersebut ke puskesmas. Dan istri bisanya berangkat ke puskesmas tanggal 21 Januari dan menyerahkan berkas yang udah lengkap itu tadi. Dan setelah itu kemudian di hari Selasa tanggal 28 Januari saya ke puskesmas untuk follow up upgrade-nya. Ternyata udah aktif guys. Kira-kira nih kalau dihitung dari tanggal menyerahkan berkas lengkap ke puskesmas tanggal 21 Januari, kemudian saya cek di tanggal 28 Januari, ternyata sudah aktif dan di-cover oleh pemerintah daerah, itu kurang lebih 8 harian. Atau katakanlah seminggu guys. Dan yang aktif bukan hanya saya, tapi anak dan istri juga. Wow, keren banget sih ini. Pelayanan di Puskesmas Puter, Kecamatan Coblong, Kota Bandung patut untuk diapresiasi. Dan tentunya ini kerjasama pihak-pihak terkait lah. Sekian tutorial kali ini. Kalau kamu ngerasa video ini bermanfaat, jangan lupa tekan tombol subscribe. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.